Bab 688. Budak Zeng. Jadi Zeng tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkedip dengan bingung. Kemudian dia berlutut ke arah Eric Qin. "Senior, aku bersedia menjadi budak putramu dan mengikutinya kemanapun dia pergi," kata jadi Zeng. "Kamu lumayan pintar, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk putraku?" Emi Zhou mencibir. "Reiki yang dapat berubah, berbagai wilayah rahasia yang akan segera terbuka. Aku juga sangat berpengalaman di dunia seni bela diri, serta aku memiliki kultivasi tingkat kedua fase kesempurnaan, yang dapat membantu mengatasi berbagai rintangan," kata jadi Zeng. Budak tua jadi Zeng memberi penghormatan pada tuan. Jadi Zeng mengertakkan gigi, harga dirinya sebagai kepala rumah keluarganya harus menjadi pelayan orang lain, ditambah menjadi pelayan orang yang dia benci. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Tetapi harapan untuk bertahan hidup akhirnya memenuhi pikirannya. Keluarga Han tersentak, dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga dia menahannya untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir akan tidak adanya kesempatan di masa depan. "Kamu adalah orang yang pintar, jadi kuharap kamu tidak melakukan hal bodoh di masa depan." Emi Zhou mengangguk, menggambar sebuah jimat di udara dan mengirimnya ke dalam tubuh jadi Zeng. Tubuh jadi Zeng gemetar, dan kata-kata hamba melintas di dahinya, bola kecemerlangan, yang keluar darinya menuju dan mengalir ke tubuh Eric Qin. Eric Qin merasa bahwa cahaya itu sepertinya adalah nyawa jadi Zeng. Selama dia menginginkannya, jadi Zeng akan segera mati. "Kenapa masih diam?" kata Emi Zhou dengan dingin. Jadi Zeng bergegas menuju Eric Qin, bersujud sebanyak 3 kali, lalu membungkuk untuk memberi hormat, dan berdiri di belakang Eric Qin. Meskipun Brahma ini hancur, tapi tempat ini cukup bagus, dilindungi oleh formasi kuno yang kuat dan dapat digunakan sebagai tempat sekte Qin di masa depan. Setelah itu, Emi Zhou bersama Eric Qin mengelilingi Brahma, dan Emi Zhou diam-diam mengangguk terhadap tempat ini. Tapi energi Yin di sini terlalu berat sehingga kurang cocok untuk sekte Qin. Emi Zhou membuat formasi di tanah, tiba-tiba atmosfer langit dan tanah bergetar, serta sejumlah besar energi Yin terbang menuju formasi. "Deiten Yin, ini menguntungkanmu." Emi Zhou melambaikan tangannya, Deiten Yin yang melekat pada Davison Su terbang keluar, kemudian langsung mendarat ke dalam formasi, dan mulai menyerapnya dengan lahap. Dan rubah suci itu tidak mau kalah, menjerit, dan berlari ke formasi untuk ikut menyerap energi Yin. "Dasar rubah sialan, menjauhlah dariku." Melihat rubah suci mengisap dengan cepat, Deiten Yin berteriak marah. Rubah suci menatapnya dengan mata putihnya yang bangga dan terus menyerap. Deiten Yin berhenti memarahi. Mereka berdua saling bersaing. Telah beberapa saat, terkumpulnya energi Yin di Brahma selama 1 abad terhisap habis tanpa sisa. "Sayang sekali aku tidak bisa menghisapnya," kata Ye Ding dengan kesal. Eric Qin juga sedikit iri. Saat sang ibu melambaikan tangannya, itu membentuk formasi yang unik. Jika ia memiliki kemampuan ini, kekuatannya pasti akan meningkat. "Aku puas." Deiten Yin mengelus perut buncitnya, dan mengguncangkannya saat memasuki tubuh Davison Su. Wajah Davison Su sedikit menjadi gelap, sepertinya Deiten Yin mengandalkannya. Apakah dia akan mencoba untuk merebut dirinya juga? Rubah suci kembali ke pelukan Emi Zhou dan meringkuk dengan letih. "Ayo pergi." Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi orang yang selamat di Brahma, mereka pergi dari tempat itu. Kembali ke kediaman Dewa Pengobatan, Eric Qin menyerahkan Agnes yang sedang lemah pada Navia Jiang. "Anak ini terluka parah," kata Navia Jiang dengan sedih. "Ketua, demi kakak ipar, aku rela melakukan apapun, dan awalnya memang aku yang mencelakai kakak ipar," kata Agnes Lin. "Istirahatlah dengan baik." Navia Jiang menenangkan Agnes Lin dan berjalan keluar setelah menutup pintu. "Ketua, apakah kondisi Agnes Lin sangat parah?"
Di luar pintu, Erikin menyadari Navia Jiang yang sedikit mengerutkan keningnya. Agnes adalah fisik murni positif, tetapi saat ini energi murni positif dalam tubuhnya hampir habis. Kata-kata Navia Jiang membuat hati Erikin menjerit. Pedang itu, kalau saja Agnes adalah orang biasa, dia sudah pasti akan mati. Dia dapat bertahan karena dia adalah fisik murni positif. Erikin akhirnya sadar. Kamu juga tahu bahwa fisik murni positif sangat langka, tetapi energi murni positif ini tidak ada habisnya. Sebaliknya, energi tersebut tidak bisa beregenerasi, begitu energinya lenyap secara total. Agnes Lin akan mati, kata Erikin sambil menghela nafas. Pantas saja Agnes Lin begitu lemah setelah sembuh. Demikian halnya dengan fisik murni positif, energi murni positif yang kuat membuat tubuhnya menjadi kuat, dan juga sebaliknya, energi murni positif yang lemah membuat tubuhnya melemah. Kamu bisa menemukan beberapa benda yang untuk membantunya pulih, tapi harta ini sulit ditemukan. Navia Jiang juga menghela nafas. Jika tidak, dia tidak dapat bertahan hidup selama beberapa tahun lagi. Tiba-tiba hati Erikin bergetar. Gadis yang begitu baik, Erikin tidak ingin melihatnya mati begitu saja. Saat ini ia sangat berharap wilayah rahasia itu segera dibuka, dan wilayah rahasia sekte kuno seharusnya memiliki barang seperti benda yang. Ia berterima kasih sekali lagi kepada Navia Jiang, kemudian ia dan rombongannya kembali ke sekte Qin. Setelah berlatih selama sehari di sekte Qin, Erikin merasa kultivasinya sudah benar-benar penuh. Kali ini di Brahma, kultivasinya telah membuat terobosan lain, mencapai level jiwa murni tingkat 9 medium. Dan untuk mencapai puncak adalah master setengah fase kesempurnaan. Sepertinya sudah saatnya mengembalikan barang. Erikin berpikir sejenak, bangkit, meninggalkan sekte Qin, dan pergi menuju ke rumah Zhu di kota B. Andrew Zhu mendengar kabar itu, mereka berdua pun duduk. Erikin menyerahkan barangnya kepada Andrew Zhu, serta uang yang dia janjikan kepada kepala rumah. Sedangkan untuk jade sword milik keluarga Sue, Erikin tidak bisa memiliki waktu luang, jadi dia menyuruh Zenet untuk membantunya mengirimkannya. Nona Zhu, terima kasih atas bantuan keluarga Zhu. Jika tidak, aku tidak akan bisa menghadapi asosiasi Budo di kota B semulus ini, kata Erikin sambil tersenyum. Erikin, ketika kamu menunjukkan kekuatanmu yang besar, aku berada di sampingmu. Fase kesempurnaan keluarga Zhu tidak banyak membantumu. Andrew Zhu juga tersenyum. Selain itu, selamat atas langkahmu menuju fase kesempurnaan. Erikin memandang Andrew Zhu, dan tampak seperti memikirkan sesuatu. Sebelumnya, ia tidak bisa melihat melalui kultivasi milik Andrew Zhu. Aura Andrew Zhu menjadi lebih misterius, bahkan di luar tubuhnya, terdapat aura menjulang yang mengganggu kerohanian, sehingga membuat orang sulit untuk menyadarinya. Bahkan Erikin merasa informasi kepala rumah sudah ketinggalan zaman. Andrew Zhu kemungkinan besar bukan ditahan fase kesempurnaan, melainkan tingkat yang lebih tinggi lagi. Tidak sulit bagi Tuan Qin untuk memasuki tahap fase kesempurnaan. Berbagai wilayah rahasia akan segera terbuka, kultivasi kita ini masih tidak seberapa, kata Andrew Zhu kemudian mengatupkan bibir dan tersenyum. Seberapa banyak yang diketahui Nona Zi mengenai wilayah rahasia? Kata Erikin sambil mengangkat alis. Mengerti, tapi tidak banyak. Andrew Zhu tidak menyembunyikannya, dan langsung memberitahu Erikin tentang batasan wilayah rahasia dan hal lain yang dia ketahui. Reiki langit dan bumi telah berubah, hanya terjadi sekali dalam puluhan tahun, tidak ada generasi muda berbakat yang akan melepaskan kesempatan ini. Dan pada saat itu akan terjadinya pertempuran antara orang-orang kuat yang ada di dalam maupun luar dunia, kata Andrew Zhu. Mata Erikin juga bersinar karena kata-kata itu.
Sebagian besar jenius yang ada di dunia tersembunyi sangat meremehkan orang di luar dunia. Kali ini adalah kesempatannya untuk mengajari mereka. Di saat yang sama, ia juga ingin melihat seberapa jauh tingkatnya di antara para generasi muda yang jenius. Tapi ingin masuk ke wilayah rahasia harus ada persiapkan yang matang terlebih dahulu. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada berbagai lelang di kota B, di mana banyak harta dari dunia seni bela diri ataupun pil mujarab akan dijual di sana. Apa kamu tertarik untuk mencari beberapa harta karun? Kata Andrew. Ada juga lelang untuk pembelian pejuang kelas atas di sana. Erikin tercengang ketika mendengar ini. Tentu saja lelang semacam ini sangatlah langka, akan ada harta karun dan segala macam hal yang di luar dugaan. Bahkan putra suci dan gadis suci dari dunia tersembunyi juga akan berpartisipasi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.